Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Kaila. Kali ini saya akan menjelaskan pertemuan ke-6. Nah, pertemuan ke-6 itu dimana kita itu diminta untuk mengembangkan aplikasi Android yang terstruktur dan juga lebih efisien. Nah, pengguna itu diharapkan tidak perlu melakukan login berulang kali setiap membuka aplikasi, dan tampilan awalnya masih harus mampu menentukan kemana pengguna diarahkan berdasarkan status login mereka. Untuk itu diperlukan splash screen sebagai halaman pembuka aplikasi yang berfungsi untuk pengecekan awal status user, dan juga splash screen ini harus terhubung ke halaman login yang sudah dibuat sebelumnya. Jika proses autentikasi berhasil, status login akan login pengguna disimpan secara shared preference dengan penanda is login. Status ini kemudian digunakan sebagai acuan saat aplikasi kita dibuka kembali. Nah, jika pengguna belum login, splash screen akan mengarahkan ke halaman login. Jika pengguna sudah login, splash screen langsung mengarahkan ke main activities tanpa perlu login ulang. Nah, setelah itu kita juga menerapkan konsep fragment untuk meningkatkan fleksibilitas tampilan dan juga navigasi. Diharapkan terdapat 2 menu tambahan masing-masing menampilkan halaman detail sesuai topik. Ini untuk pertemuan ke-6 seperti itu. Nah, setelah itu kita itu juga diminta untuk menambahkan toolbar dan juga web view, yang berarti fragment juga harus dibuat itu menampilkan toolbar sebagai navigasi atau penanda halaman, dan juga menampilkan konten berbasis web atau menggunakan web view seperti itu. Nah, saya akan menjelaskan apa yang telah saya buat di pertemuan 6 ini, dan juga saya juga akan sedikit melihatkan splash screen yang saya buat. Nah, di sini saya membuat folder pertemuan 6, di mana folder pertemuan 6 ini terdapat kelas 2 fragment, 1 fragment, dan juga seek activities. Nah, di kelas 2 fragment ini merupakan tampilan halaman yang nantinya ketika kita tekan dia akan mengarahkan ke tampilan halaman kedua. Untuk satu fragment ini merupakan tampilan yang nantinya ketika kita tekan dia akan menampilkan halaman pertamanya. Nah, kemudian di dalam seek activities ini ada beberapa yang saya tandai juga, di mana di sini saya menggunakan binding, di mana binding ini digunakan untuk program itu agar dapat jauh lebih mudah diatur dan menyesuaikan areanya pada menyesuaikan area layarnya seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada title itu activity seek, ini merupakan judul besarnya. Setelah itu di sini kita bisa melihat binding button menu 1 set on click listener replace fragment 1 fragment, di mana maksud dari kode program ini ketika kita menekan button menu 1 dia itu akan masuk ke dalam tampilan halaman menu pertama. Ketika kita menekan binding button menu 2 set on click listener ini dia itu akan menampilkan halaman kedua. Nah, untuk di bagian override font on create option menu ini merupakan agar kode programnya itu kemana sih arahnya. Nah, di sini saya arahkan kalau misalnya kita tekan dia itu akan ke main menu dan diakhiri override finish seperti itu. Setelah itu kita lanjut ke dalam seek activities XML. Nah, di bagian seek activities XML ini saya menggunakan toolbar seperti yang diminta oleh tugas sebelumnya. Ini merupakan
kode program di mana saya menambahkan toolbar. Nah, di sini juga ada beberapa button, di mana button pertama dan juga button kedua seperti yang telah saya sampaikan tadi, di mana button pertama itu untuk mengarahkan dia ke dalam tampilan halaman pertama, dan juga button 2 dia juga akan diarahkan ke halaman kedua seperti itu. Nah, ini tuh saya akan menjelaskan sedikit tentang 5 activities. Nah, bagian 5 activities ini itu kita itu diminta untuk membuat splash screen. Nah, untuk membuat bagian splash screen ini di sini merupakan judul besarnya yaitu 5 activities. Di sini juga ada dan di mana subtitlenya yaitu ini adalah subtitle. Nah, seperti itu. Nah, untuk bagian ini tuh sama ya, dia tuh mengarahkan dia tuh ke dalam main menu. Dan jika sudah selesai, dia itu akan mengarahkan kita tuh ke main menu gitu. Setelah itu di sini ada splash screen juga. Di sini saya akan menjelaskan singkat tentang splash screen karena di sini sebelumnya sudah pernah saya jelaskan di pertemuan kelima kalau nggak salah saya. Nah, di sini itu ada merupakan kode program splash screen activities, di mana kode program ini berfungsi untuk menampilkan halaman splash screen tuh selama beberapa detik yang sebelumnya diarahkan ke halaman berikutnya gitu. Nah, ketika tampilan ini ditampilkan, yaitu akan delay selama 2 detik gitu. Dari mana kita lihatnya? Itu tuh dari sini. Nah, di sini ada tulisan delay 2000 tuh 2 detik gitu. Jadi kalau misalnya kita mau nambahin 1 menit berarti 10.000 seperti itu. Nah, ketika sudah, dia tuh akan diakhiri oleh finish seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan singkat tentang pemahaman konsep inti, di mana toolbar itu adalah tampilan bagian atas dari anak activities, di mana biasanya teknologi ini digunakan untuk menampilkan toolbar back dan detail kecilnya. Setelah itu juga ada web view, di mana web view ini teknologi memungkinkan halaman aplikasi kita bisa langsung diarahkan ke tampilan website online kita. Terus juga ada set preference, di mana set preference ini digunakan untuk menyimpan data username dan password sehingga aplikasi bisa dideteksi bahwa kalau misalnya aplikasi ini tuh belum login seperti itu. Setelah itu di sini ada fragment, di mana fragment ini bisa menampilkan satu halaman activities yang sama. Jadi membuat halaman itu jauh lebih fleksibel. Nah, saya akan melihatkan outputannya sedikit sekilas seperti itu. Jadi kita langsung masuk saja. Nah, tadi adalah tampilan pertamanya. Dia kan delay selama 2 detik. Nah, habis itu kita tekan mulai sekarang. Nah, saya akan langsung, tadi yang tampilan pertama itu merupakan tampilan flash screen-nya selama 2 detik. Saya akan langsung masuk ke dalam pertemuan ke-6. Di pertemuan ke-6-nya, nah kalau misalnya ini kan ada 2 button. Sekiranya kalau misalnya kita tekan button pertama, ini adalah menu pertama. Berarti ini merupakan tampilan dari isi atau halaman dari menu pertama. Kalau misalnya kita klik menu toolbar kedua, dia itu akan menampilkan halaman ini menu kedua, berarti ini merupakan tampilan halaman dari menu kedua seperti itu. Dan kalau misalnya kita back, dia akan balik lagi ke dalam halaman pertama dashboard kita seperti itu. Saya rasa sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.